Bismillahirrahmanirrahim. As-subuhatu li jalalika. Allahumma ya qayyum. Afid alaina min adaimi barakatik. Wa yasir lana al-uruja ila urushi kudsiyatika. Wa ahilna listisraki sana suradikatika. Wa salli alal mustafaina min ibadik. Ririsaratika. Wa khasis Muhammadan wa alihi bi afdali tahiyatik wa hayyilana min amrina rasyada wa alallahi qasdus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, maukah kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang usaha mereka dalam kehidupan dunia sia-sia, tetapi mereka menganggap telah melakukan kebaikan. Shadaqallahul aliyul adim. Menurut Faid Kasani, ini terjadi lantaran ia tidak menempuh cara beribadah sang pembawa syariat dan khalifah-khalifahnya. Hatinya dirocoki berbagai hayalan sesat, bayangan keliru dan anggapan tidak berdasar. Bila membayangkan zat Allah berikut sifat-sifatnya dengan keyakinan keliru, ia akan memasuki tapal batas kufur dan penolakan. Pada saat yang sama, ia justru menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau keyakinan itu dianut orang lain, diikuti orang lain, maka semakin tersebar luaslah kesesatan itu. Ia pun menjadi figur ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Salah satunya adalah orang-orang yang setia tetapi bodoh. Selain itu, acap kali sosok semacam itu terlalu mengagumi dirinya, membanggakan dirinya, sehingga suka memandang orang lain dengan tatapan remeh, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Kemungkinan besar hati orang semacam itu telah dijangkiti, ditulari penyakit jiwa, penyakit psikologi tanpa disadari. Ia tidak menyadari dirinya sedang sakit, dirinya sedang bodoh, dirinya sedang dijangkiti penyakit yang berbahaya. Lebih bodoh dari itu, lebih buruk dari itu, ia menganggap keburukannya sebagai kebaikan. Mengira kekurangannya, kelemahannya sebagai kesempurnaan. Seperti yang disindir oleh ayat tadi, yaitu orang-orang yang usaha mereka dalam kehidupan dunia ini sia-sia, tetapi mereka menganggap telah melakukan kebaikan. Mereka merasa sedang mencari ilmu, tapi sebenarnya bukan sedang mencari ilmu. Mereka sedang membesarkan dirinya, melegitimasi dirinya, memasyhurkan dirinya, mempopulerkan dirinya. Mereka merasa sedang berbuat baik, beraktivitas baik, sebenarnya sedang menyesatkan orang lain. Waliullah Ali bin Abi Thalib mengatakan, seorang sahabat Rasulullah sekaligus juga saudaranya mengatakan,
telah mematahkan punggungku dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang berilmu tapi durhaka. Yang kedua, orang bodoh yang ahli ibadah. Nah, ini yang dua kelompok ini, dua jenis manusia ini merusakkan Islam itu sendiri. Orang yang berilmu tapi durhaka, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Orang bodoh akan merusak manusia dengan ibadahnya. Dan orang berilmu akan menjauhkan manusia dengan kedurhakaannya. Wali yang lain, Imam Ja'far Shadiq, juga berkata, Allah tidak menerima suatu perbuatan tanpa makrifat dan tidak menerima suatu makrifat tanpa amal. Siapa yang memiliki makrifat, yang memiliki ilmu, maka ilmunya itu akan membimbingnya pada amal. Dan siapa tidak beramal, ia tidak memiliki makrifat. Ketahuilah, kata Imam Ja'far Shadiq, iman itu tersusun dari keduanya. Iman itu tersusun dari ilmu dan amal. Setiap makrifat, setiap ilmu akan menghasilkan ahwal, kejernihan jiwa, kejernihan mental, kesegaran psikologi. Nah, kondisi ini pada gilirannya akan mendorong ahli ilmu itu untuk beramal dan beribadah. Kemudian setiap ibadah, ritual ibadah juga akan menghasilkan ahwal, hal, dan kejernihan lain yang pada gilirannya juga menghasilkan ilmu baru. Begitu seterusnya. Keimanan manusia akan mengalami proses penyempurnaan melalui ilmu, melalui ma'rifat, dan ibadahnya hingga mencapai puncaknya. Dia terbebas dari kesulitan dan kelelahan, sekaligus mereguk ketenangan, kebahagiaan, mencapai makom yang aman dan tenang, manakala sampai pada ainul yakin. Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan memberinya ilmu yang belum diketahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.